Kembali lagi bersama saya Kiris TV. Berita hari ini, tanggal 6 Juli tahun 2021. Damai koyak di bawah menara air Biak. 23 tahun lalu. Sumber berita, Papua No. 1 News Portal Jubi, Yogyakarta. Jubi, hari ini. Tanggal 6 Juli tepat 23 tahun sudah Papua mengingat peristiwa Biak berdarah. Semua bermula di menara air, dekat puskesmas. Tak jauh dari pelabuhan kota Biak. Bendera bintang kejora berkibar-kibar manis di atasnya diterpa angin laut. Di bawahnya, seorang laki-laki 39 tahun berpidato. Orang-orang berdatangan, mengitarinya. Ulang-ulang pria itu menegaskan, ini perjuangan damai. Senjata kita hanya Injil. Hari itu, Senin tanggal 2 Juli tahun 1998, di sela pidato, lagu dan Yosim Pancar, Yospan, tari pergaulan orang Papua digelar. Mulai 2 hingga tanggal 5 Juli pria bernama lengkap Philip Jacob Samuel Karma itu terus mencecar massa dengan orasi-orasi. Tak lelah dia tabur kata, meyakinkan orang-orang jika ini perjuangan damai. Sempat ada yang datang bawa tombak, parang, dan dopis bom ikan. Setelah mereka berkumpul dan itu disampaikan kepada saya bilang, maaf ini perjuangan damai. Jadi kitorang tak boleh pakai kekerasan. Tak boleh pakai senjata yang bisa membahayakan orang lain, ujar Philip Karma lewat buku, Seakan Kitorang Setengah Binatang. Rasialisme Indonesia di Tanah Papua, 2014. Dia lantas meminta adiknya mengumpulkan semua senjata, mengangkutnya ke pelabuhan lalu dibuang. Kalau kita tak bersenjata, tak ada alasan polisi memperlakukan kita semena-mena atau menembak kita. Tapi kalau kita bersenjata ada alasan polisi untuk menembak, ujarnya. Pada 4 sampai tanggal 5 Juli beberapa tokoh masyarakat dan utusan pemerintah datang membujuknya supaya berhenti. Memintanya menurunkan bendera bintang fajar. Jika tidak, mereka khawatir bakal terjadi pembantaian. Mereka bahkan menjamin keselamatannya jika patuh. Tapi Philip Karma bergeming. Saya katakan, pantang bagi saya menyerah. Mereka memberikan jaminan bagi keselamatan saya saja. Saya katakan, mengapa hanya saya saja yang dijamin? Bagaimana dengan masyarakat kecil ini? Siapa yang menjamin mereka? Tidak bisa. Saya minta jaminan bagi seluruh massa pendukung. Dia khawatir setelah bubar, warga yang pergi ke kebun, lalu dibunuh aparat di hutan tanpa ada yang tahu. Ini namanya mati konyol. Daripada mati konyol, lebih baik mati sebagai pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat. Karena semua orang tahu dan lihat, katanya, pihak pembujuk menyerah. Kepada massa, Philip kasih 2 pilihan. Bergabung dengannya dan siap mati sebagai pahlawan. Atau pulang rumah. Kunci pintu rapat-rapat. Kalian pulang dan sembunyi di rumah. Kunci pintu dan berdoa untuk kami yang sudah siap berkorban untuk Papua merdeka. Jangan kalian hanya menyingkir dari tower air ini. Lalu kalian menjadi penonton bagaimana kami dieksekusi atau ditangkap dan dianiaya. Sebab kalian akan menjadi korban selanjutnya. Massa tetap menyemut di bawah menara air setinggi 35 meter. Menjaga bendera bintang pagi tetap berkibar. Lalu hari berdarah itu tiba. Dini hari, tanggal 6 Juli tahun 1998. Militer Indonesia mulai mengepung menara air yang dijaga ratusan orang tak bersenjata. Peluru berdesing, meletus, menyalak, tubuh-tubuh roboh ke tanah. Dalam, nama tanpa pusara. Pusara tanpa nama. Laporan pelanggaran HAM di Biak yang disusun pihak gereja di Papua dan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia, ELSHAM Irian Jaya. Tanggal 10 Juli tahun 1999. Diungkapkan tentara menembaki warga sipil secara brutal. Ratusan orang ditangkap secara sewenang-wenang dan disiksa. Sejumlah orang dibunuh. Mayatnya tak dikembalikan kepada pihak keluarga. Warga sipil di Kelurahan Penas, Wapnor dan Saramong, Kecamatan Biak Kota, digiring oleh aparat keamanan ke pelabuhan laut Biak Kota di mana mereka dianiaya dan disiksa. Puluhan korban luka tembak dan penganiayaan diangkut truk-truk militer dan sebuah kendaraan kontainer ke RSUD Biak Numfor dan Rumah Sakit Angkatan Laut Biak, di mana mereka tidak mendapat perawatan medis secara serius. Tulis laporan yang ditujukan kepada Ketua Komnas HAM, Marzuki Darusman itu. Beberapa hari setelah pembantaian itu,
Perairan Biak dipenuhi puluhan mayat misterius yang terdampar dan mengambang. Tanpa ada penyelidikan, pihak pemerintah dan ABRI TNI lantas mengklaimnya sebagai mayat korban bencana tsunami di Aitape, Papua Nugini pada tanggal 17 Juli tahun 1998. ELSHAM dan pihak gereja mencatat terverifikasi pada peristiwa biak berdarah itu sedikitnya 8 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, 4 orang luka berat, 33 orang luka biasa, 50 orang ditahan dan disiksa. Ada juga 32 mayat misterius yang ditemukan di perairan Biak. Lantas apa yang melatari pengibaran bendera bintang kejora itu? Kenapa juga aparat jadi seberingas itu? Bersambung.